Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim. Nol tadi, ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan kepada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya katanya. Udahlah kalau bisa, biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh, dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang nggak ingat, dia tertidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semua. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apa lagi berserah kepada Allah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya.
lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia, walahul hamdu, puja-puji hanya punya dia, yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk baik, dapat pahala. Dipakai untuk tak baik, dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya, apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat, kasih orang lain. Lucu juga kan. Kejarnya setengah mati pun tampang-panting. Udah dapat, kasih orang lain. Udah dapat, kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja. Pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan, la raiba, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solihah. Mas sampai nggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas gitu. Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan, aiqadha zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, nggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabr artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like, and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridha? Murka. Khamar murka apa ridha? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita Pak Ustadz? Iya, ikhtiar.
Bapak kenapa jualan, kenapa dagang, kenapa bisnis, kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Nggak bisa saya request, ya Allah aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Nggak bisa. Allah dulu nggak ada ngasih kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan, Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita nggak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Nggak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk. Ngapain berdiri? Nggak bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini nggak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal. Tapi juga di depan kita ada air Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Kenapa pilih Zam-Zam? 5 syuribalah. Air Zam-Zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa nggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Nggak bisa. Tiba-tiba doa untuk Zam-Zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Nggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis ini, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizil Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Qur'anu yal'ani. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mat, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Baca Quran. Quran itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita nggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau nggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam. Masya Allah. Setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara satu. Bayangkan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga, bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia.
Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T, everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan, pisau dia makan. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Gara-gara itu batu gilingan tipis, pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar, kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengatakan, apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar, itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj, mahkota, khalwati, khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Sattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari gurunya, lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan. Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon, C-E-Y-L-O-N. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Sailan, Sailan, tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak, di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibully 2-3 hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6 kurang 15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan udah 30 menit kipas. Nina bodoh. Setan udah mulai berhasil. Mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua setan. Terbang habis potong panting setan. Orang kemarin kentutlah Ustaz nih, kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada yang samping ini nggak bisa melihat dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu, karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri jauh, Ustaz tuh kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Kita minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut Firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP Firdaus. Firdaus, Jannatul Firdaus. Kata Nabi kalau minta surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang
pede minta Firdaus, ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta Firdaus, dia bilang aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau kemasukan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk Firdaus. Deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Profesor Dr. Mahmud Said Mamdum. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya udah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minen Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan, katanya. Jundan? Saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid, kata dia. Musnid, artinya sanad dia banyak. Ahli sanad, kitab-kitab sanad. Sanad mazhab Syafi'i, sanad aqidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta, cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan, haddatsani fulan, akhbarani fulan. Bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat. Gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah SWT, supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hak, mana hak. Allah suruh, udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi terbit matahari. Saat terbit matahari itu, matahari itu bulat kan? Matahari itu bulat gini. Terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu ini, waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, 2 tanduk. Syaitan, 2 tanduk setan. Zul punya, Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarnain, 2 tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaidaramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak.
Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan, nyembah berhala. Berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6.12 baru boleh sholat sunat Isra. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Tuh mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat Isra? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu 2 tanduk setan ini 12, tapi supaya padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham. Iya, pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di seberang, udah setengah jam dia ngomong. Kawan saya nanya, Mat. Dia nggak manggil Ustadz, Mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham nggak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini akhirnya orang jadi nggak paham. Makanya saya selalu tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa? Paham? Paham? Enggak Pak? Saya ulang 2 kali. Gimana paham? Enggak Pak? Saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, saya tanya. Kau yang keluar apa aku keluar? Udah 3 kali pulang tak juga paham. Karena kalau teruskan ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa tujuan kita haji? Tujuan haji adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, no seksual. Jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan nakal lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Ustadz Somad cuma pandai ngomong aja. Dia kalau ceramah kasar, saya bukan kasar, suara aja keras, hati lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang duduk di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di sini. Yang diaminkan. Kadang jamaah ini pas saya ngomong gitu, boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga daripada yang sini. Amin gitu. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik. Kita ini orang yang paling banyak dosa. Abdul Somad, kau duduk di kursi ngomong didengar orang bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang. Segala aib cacatmu ditutupi Allah. Kata Agil. Kalau Allah mau, dia bukakan semua rahasia gitu. Yauma tublas sarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Jangankan aib, jangankan cacat, jangankan dosa, dibukakan Allah. Tubuh daging kulit kita yang boleh terbuka. Laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut. Kalau dadanya dibuka, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau dibukakan Allah, makanya paham, mengerti substansi makna agama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sholat berjamaah ke masjid, hubungan baik dijaga dengan manusia, saling mendoakan, ada silap salah minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini? Dah selesai, habis 60 menit. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq,
Sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang menyerang, naik ke atas Jabal Zur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres, depresi, ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudrakun, innalam mudrakun. Kita akan tertangkap Musa, kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla, kalla, inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Stres, depresi, mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar. Gas-gasnya, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Thank you.